Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesempurnaan iman adalah mensyukuri atas berbagai karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita cukup hanya mensyukuri seluruh nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Ternyata tidak. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW juga untuk bisa bersyukur kepada insan, kepada orang. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dianggap telah bersyukur kepada Allah, ya, jika dia tidak bersyukur kepada manusia. Berterima kasih maksudnya. Bukankah dalam kehidupan bermasyarakat, dalam interaksi sosial kita, itu kita saling bantu-membantu tuh. Dalam kearifan lokal tradisi Sunda ada disebut sebagai rereongan sarumpi itu, sabilulugan. Itu kearifan lokal yang bagus, yang sesuai dengan syariat Islam. Saling memberi. Lah, karena kita saling memberi, maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berterima kasih kepada setiap pemberi itu, sebelum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak berterima kasih, bersyukur kepada manusia, maka syukurnya kepada Allah dianggap belum sempurna. Dan kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita misalnya diberi sesuatu oleh teman itu ya, atau kerabat itu, diberikan kemudahan, bantuan, pertolongan, bentuk apapun itu, maka tuntunan Islam mengajarkan agar kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya sebelum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam pepatah itu, jika tangan kita tidak terlalu panjang untuk membalas kepada orang yang memberi bantuan kepada kita, maka hendaklah panjangkanlah lisanmu untuk mendoakannya. Ada orang memberi sesuatu kepada kita, bantuan apa saja, ya, baik yang material ataupun non material, ya. Kita tidak sanggup membalas bantuannya tadi itu. Tangan kita tidak cukup menjangkau, tidak cukup panjang untuk membalasnya itu. Maka hendaklah kau panjangkan lisanmu untuk mendoakannya. Kata siapa? Kata hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, man u'tiya ata'an fawajada fihi falyajidhu ilaihi, famalam yajid falyusna, ya, bihi, fa inna asna ilaihi faqad syakarahu, wa man katamahu faqad kafarahu. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang menerima bantuan pertolongan nih orang lain, diberikan kemudahan, fasilitas itu ya, hendaklah kau membalas kepadanya lebih dari apa yang dia berikan. Dia kasih satu kita,
teman kita, tetangga. Kalau kita bisa kasih balasan dua tuh, dilebihkan balasannya itu. Kalau dia memberi sesuatu kepada kita, pertolongan, bantuan, balas dengan sesuatu yang lebih. Kalau kita mampu, Rasulullah begitu. Famalam yajid, kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan dia itu dengan lebih, kata Rasulullah, falisna ilaihi, maka pujilah bantuannya itu. Memuji. Kita tidak sanggup membalas nih. Berapa banyak bantuan kerabat kita. Kita ini kan tidak hidup sendiri, Pak. Kita hidup ini diantara adalah atas bantuan kerabat dan teman-teman serta lingkungan kita. Apa saja mesti ada kaitannya dengan bantuan partisipasi teman. Saya bisa karena saya sendiri, dah. Kalau kita runut, mesti ada partisipasi kerabat atau teman. Saya bisa sekolah di sini dan karena teman. Saya bisa bekerja di sini dan karena teman. Saya punya jabatan ini pun dan karena teman. Nggak ada di dunia ini yang makhluk ini sendiri kecuali Nabi Adam alaihissalam. Jadi ditakdirkan oleh Allah jadi nabi tunggal sendiri. Yang lainnya atas bantuan, partisipasi, dorongan, ya apa sebutnya, wasilah. Ya. Kita pun begitu. Jadi kalau kita tidak sanggup memberi, pujilah dia yang memberi itu. Memuji itu, kata Rasulullah, bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muji teman yang memberi, aduh, makasih ya bantuannya. Ya. Semoga Allah memberikan balasan kepada setimpal. Itu pujian, ya, doa bahkan. Itu ada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sanggup membalasnya. Sebaliknya, kalau kita menyembunyikan pujian tadi itu nggak mau, ya. Ngomong aja nggak, dia kasih kita hadiah, boro-boro terima kasih, wajahnya cemberut, dia berpaling wajahnya, ya. Banyak nggak gitu? Banyak. Udah dikasih fasilitas oleh DKM, ya. Dikasih kemudahan, bukannya terima kasih malah dia orang maring, gitu ya. Itu tandanya kata Rasulullah, ya, kafar, orang itu kufur atas nikmat, ya, kufur akan nikmat. Berapa banyak Allah berikan kepada kita karunia nikmat sampai kita tidak sanggup menghitungnya, tapi kita tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang tua kita, ya, memberikan kenikmatan karunia pemberian kepada kita, kita tidak pernah bersyukur kepadanya. Padahal Allah suruh di dalam surat Al-Luqman ayat 14, ketika Bapak di ruang buka, Luqman 14, Allah berfirman, anishkurli wali walidaika ilayal masir. Manusia, orang-orang, bersyukurlah kepadaku, pada Allah nih, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kita disuruh, Pak. Saking banyaknya pemberian orang tua kepada kita tuh, Pak, sampai kita lupa apa saja sih kebaikan orang tua. Itu yang kata pepatah Arab, ya, kasratul masasi tazilul ahsasi. Saking banyaknya kenikmatan pemberian tuh, sehingga kita lupa akan pemberian itu. Kalau Bapak pergi ke Mamata tuh, ada pabrik coklat gitu ya, baunya harum gitu ya. Karena kita sudah sering mencium bau harum itu, apalagi pegawai pabrik itu, jadi udah nggak biasa, Pak. Udah nggak terasa sensitivitasnya. Anggap biasa saja. Hidung kita sudah nggak sensitif lagi. Sama seperti kalau ada orang tinggal di TPS, tempat pembuangan sampah tuh, baunya bukan main. Atau mereka yang tinggal di pabrik aci. Apa pabrik aci tuh? Pabrik tepung tapioka tuh. Itu kalau pagi baunya bisa 5 km, Pak. Jauh. Tapi bagi masyarakat setempat, bau sampah, bau pabrik aci itu sudah nggak
sensitif lagi, sehingga dia tidak merasakan bau itu, udah hilang sensitivitasnya. Begitu juga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kenikmatan kebaikan orang tua kepada kita, karena saking banyaknya sampai udah nggak terasa tuh, ya, udah nggak bisa dihitung banyaknya, sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua, saking banyak. Lah Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, ucapkanlah pujian, bahkan doakan, ya, panjangkan lisanmu untuk mendoakannya jika tangan kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, Rasul berkata, "Man suni'a ilaihi ma'rufun." Ya. Siapa saja yang diberikan sesuatu oleh seseorang nih, ya, teman kita ngasih nih hadiah lebaran, ya, hadiah tahun baru, hadiah perjalanan, apa saja. Lalu dia berkata, faqala li fa'ilihi, dan berkata kepada yang memberinya itu, jazakallahu khairan. Cukup. Tambah kasiran boleh, ya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Cukup. Mau sempurna, kasiran. Jazakallahu khairan kasiran. Bagus. Tapi sampai khairan saja sudah cukup, ya. Lah itu tuh kata Rasulullah, faqad ablagha fis sana, dianggap sebagai bentuk pujian yang sangat agung. Kita diberi sesuatu tuh, kan sering terlontar tuh, jazakallahu khairan katsiran. Itu tuh bentuk pujian sangat agung. Artinya apa? Di samping kita mendoakan kepada dia yang memberi itu, juga kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betapa agungnya akhlak Islam, Pak. Yang kalau kita praktekkan, maka kita telah mewarisi tradisi masyarakat Sunda. Kita praktekkan itu, maka kita bisa mewarisi tradisi Sunda. Apa? Reongan sarumbi itu, sabi lulungan. Praktekkan coba. Nggak usah jauh-jauh lah. Tingkat RT kita saja. Belajar praktek. Karena merupakan sunnah, bagian ibadah. Dan kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain tuh, jangan berharap dia memberikan balasan kepada kita. Ya, tadi kalau dia memberi kepada kita dituntut untuk memuji dia. Tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada teman kita, keluarga kita, jangan berharap dia membalas sesuatu kepada kita. Jangan. Biarkan Allah yang membalas. Kalau dia tidak membalas kepada kita, dia dianggap bukan orang yang bersyukur. Tapi kita berharap bantuan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkali-kali lipat. Kenapa? Karena Allah pasti melihat perbuatan kita. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa saja yang beramal, berbuat baik, ya, memberikan sesuatu kepada temannya itu walaupun sebesar atom, ya, maka pasti Allah akan melihatnya, pasti Allah akan mencatatnya, pasti Allah akan membalasnya, pasti Allah akan memberikan kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita memberi sesuatu, nyumbang, ya, jangan berpikir dia akan membalas kepada kita. Enggak. Kamu kan sudah saya tolong masuk kerja di tempat ini. Kamu kan sudah saya tolong biaya kuliahnya. Jangan berharap dia timbal balik kepada kita. Biarkan saja. Kalau dia sadar bersyukur, mesti dia membalas. Tapi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan balasan yang berkali lipat baik di dunia maupun di akhirat. Janji Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Ya, pasti Allah berikan, ya, kebaikan itu. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, "Faqul ya'malu fasayarallahu a'malakum."
wa rasul wal mu'minun. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umat itu, beramal saja yang banyak, beramal saja, maka pasti Allah akan melihat, menyaksikan amalnya, bahkan mencatat amalnya itu. Bahkan bukan cuma Allah, Rasulullah juga menyaksikan, dan orang beriman juga menyaksikan. Jadi beramal saja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita, dan kita diberikan kemudahan untuk meyakininya dan mengamalkannya. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.